Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Dilia Safa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan properti font di dalam aplikasi Visual Basic versi 6. Properti font ini digunakan untuk memberi warna pada font dan juga dia dapat mengubah bentuk font itu sendiri. Oke, yang pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah mendownload aplikasi Visual Basic-nya. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi tersebut. Lalu setelah itu kita ukur project dan formnya, kita sesuaikan dan pastikan bahwa ukuran formnya sesuai dengan objek-objek yang kita gunakan. Lalu setelah itu kita klik label. Kita posisikan di sebelah kiri, paling kiri, kemudian text box. Karena nanti kita akan membuat pola seperti berikut. Lalu setelah itu kita ukur, kita rapihkan lagi. Kemudian kita buat label yang kedua. Lalu comment button, tempat pengodingan bisa juga comment button. Lalu setelah itu kita ganti captionnya dulu. Untuk label 1, captionnya adalah masukkan nama, kemudian fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Size dan font stylenya disesuaikan dengan kalian saja. Lalu setelah itu yang kedua, text box namanya kita ganti menjadi txt nama. Tadi jenis fontnya sudah diubah, kemudian caption teksnya kita kosongkan. Lalu label yang kedua, captionnya tetap diganti, maksudnya diganti menjadi label 2, berbeda yang sebelumnya. Caption yang kita ganti ini menggunakan kapital semua dan di spasi. Lalu Times Roman, jenis fontnya
Kemudian alignmentnya supaya di tengah, kita klik center. Terus command button, namanya kita ubah menjadi CMD keluar. Lalu captionnya kita ganti menjadi keluar. Kemudian fontnya kita ubah, jenis fontnya masih seperti yang tadi, Times New Roman. Kemudian setelah itu kita akan membuat pilihan properti menggunakan frame yang tadi diklik. Kita ukur sesuai lalu namanya kita ganti menjadi salah tadi, kita ganti menjadi properti underscore font. Kemudian captionnya baru kita ganti menjadi pilihan properti. Lalu checkbox, bukan checkbox dulu, option button dulu. Kita klik option button, kemudian kita ukur. Di sini kita gunakan option button untuk mengubah warna dari fontnya. Kita copy, nah kita klik no. Ketika kita copy keluar laman seperti tersebut, kita klik no. Option yang kedua kita rapihkan. Kita copy lagi, kita paste, klik no kembali supaya tidak ada yang berubah. Klik no, keluar option yang keempat. Kemudian setelah itu checkbox, tadi kan option button, sekarang checkbox. Ini untuk mengubah bentuk fontnya dan juga posisi fontnya. Kita rapihkan dulu, posisikan terlebih dahulu. Kita copy, jangan lupa ketika di paste kita klik no.
paste lagi, klik no lagi. Paste, klik no kembali. Kita buat lagi. Kemudian kita buat kembali, dan yang terakhir, wow, error. Ternyata. Coba kita periksa, ternyata double, harus kita hapus salah satunya. Oke, fokus, buat lagi satu, yang terakhir. Nah, muncul. Lalu kita ubah masing-masing nama dan captionnya. Nah, di sini cukup memakan waktu. Yang pertama, option pertama kita ubah menjadi OPT merah. Merah ini untuk mengubah warna dari fontnya, kemudian captionnya kita ganti merah. Option 2, OPT biru, captionnya kita ganti menjadi biru. Selebihnya sama untuk dua option buttonnya lagi, dua terakhir option button. Nah, diganti warnanya aja. Yang ketiga kuning. Lalu yang keempat adalah OPT hitam. Masing-masing kita ganti fontnya supaya rapi, supaya selaras dengan yang lain. Kita masih sama menggunakan Times New Roman di sini, sama. Yang lainnya sama. Dan nanti untuk pengodingannya juga cukup memakan waktu juga, sama seperti ini, karena banyak yang dikodingkan. Setelah option button selesai, oh ya, tulisan font pilihan propertinya kita ubah juga supaya sama. Lalu checkboxnya kita ubah menjadi, namanya kita ubah menjadi CHK miring, karena nanti checkbox yang pertama akan kita ubah captionnya menjadi italic. Pun fontnya kita akan miringkan seperti umumnya italic.
Yang kedua, CHK tebal atau captionnya bold. CHK underline. Yang ketiga, captionnya diganti menjadi underline. Kita ubah lagi satu persatu fontnya. Times New Roman, tapi di italic. Klik OK. Bold, kita bold biar sesuai. Jenis fontnya masih sama. Italic. Kemudian yang terakhir underline, hanya jenis fontnya dan size, hanya jenis fontnya saja yang diubah. Kemudian 3 checkbox yang terakhir. Ini untuk rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Yang pertama CHK kiri, berarti captionnya rata kiri. Lalu yang kedua CHK kanan. Captionnya menjadi rata kanan. Kemudian yang terakhir CHK tengah, captionnya menjadi rata tengah. Kemudian ketiga ini kita ubah jenis fontnya. Dan the last one, satu lagi. Oke, selesai. Lalu kita berikan warna terhadap semua objeknya. Nah, untuk command button kita ubah dulu stylenya menjadi graphical. Nah, maka dia dapat diberikan warna. Warnanya muncul. Lalu yang terakhir text boxnya warna ungu muda. Lalu kita mulai pengodingannya. Pertama, klik pada txt nama. Isi codingnya adalah label 2 titik caption spasi sama dengan spasi txt nama titik teks kemudian opt merah. Sama label 2 semua dalam pengodingan akan menggunakan label 2 karena label 2 itu sebagai patokannya.
for color, spasi sama dengan spasi VB red bahasa Inggrisnya daripada merah. Properti font juga masuk ke dalam sini karena nanti ketika warnanya diklik maka berubahlah warnanya. Back color VB red. Nah, OPT kuning, hitam, biru sama seperti OPT merah, maka codingan dari OPT merah bisa kita salin kepada OPT kuning, biru, dan hitam. Hanya diubah pada bagian warnanya saja. Kalau kuning yellow, hitam black, dan biru blue. Selebihnya sama persis. Black, di bawahnya juga sama black. Lalu OPT biru, kemudian CMD keluar. Ini hanya ketik N END, lalu lanjut ke CHK underline. Di sini menggunakan label 2 sama seperti coding-coding sebelumnya, kecuali CMD keluar bukan underline. False dan true kita abaikan saja. Spasi sama dengan spasi CHK underline. Lalu titik value belakangnya, kemudian CHK tengah sama seperti CHK underline, kurang lebih, maaf beda ternyata. CHK tengah label 2 titik alignment spasi sama dengan spasi 2, kemudian CHK tebal. Nah, yang CHK tebal ini polanya baru sama seperti CHK underline. CHK miring sama seperti pola coding CHK tebal dan CHK underline. False dan true-nya kita abaikan saja. Lalu dua terakhir, CHK kiri, polanya sama seperti CHK tengah, hanya angkanya saja yang diganti. Kalau CHK kiri 0, maka CHK kanan adalah 1. Nah, selesai pengodingannya. Kita cek kembali semuanya apakah sudah lengkap. Kalau sudah, kita mulai cek apakah codingnya berjalan atau tidak.
pendaftaran. Misalnya kita masukkan nama Miftah Dilia Safa, keluar pada label 2. Kemudian fontnya kita ganti menjadi warna merah. Maka tergantilah warna merah dan background dari pilihan propertinya pun berubah warnanya. Kemudian kita italic tulisannya, maka miring, kita bold tebal, kita underline, maka terdapat garis di bawahnya, rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Berjalan ya codingnya. Kita ubah menjadi warna merah. Rata tengah. Kemudian kita ganti lagi menjadi angka Romawi 11/4. Berubah warnanya tetap, berarti codingnya berhasil. Coding yang dibuat berhasil. Oke, selesai. Keluar. Nah, itu dia penjelasan dari saya terkait cara pembuatan properti font di dalam aplikasi Visual Basic versi 6. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.